Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini, semua umat Islam yang memenuhi syarat wajib melaksanakan ibadah puasa. Dengan bertambahnya jumlah umat Islam, maka bertambah banyak pula yang akan mengerjakan ibadah puasa. Namun, yang perlu dipertanyakan adalah apakah ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan banyaknya orang yang berpuasa akan tetapi puasanya menjadi sia-sia. Sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hadis ini adalah betapa banyak orang yang berpuasa di muka bumi ini akan tetapi hanya sebagian di antara mereka yang mendapatkan pahala dari Allah dan sebagiannya pula hanya mendapatkan puasa yang sia-sia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apakah kalian tahu apa saja perbuatan-perbuatan yang dapat menyia-nyiakan puasa? Di antara perbuatan yang dapat menyia-nyiakan puasa adalah yang pertama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, si fulana disebut-sebut banyak mengerjakan ibadah puasa, sholat, dan juga sedekah. Akan tetapi, ia menyakiti hati tetangganya dengan lisannya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia di neraka." Lalu, laki-laki tadi bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, si fulana disebut-sebut sedikit mengerjakan ibadah puasa, sholat, dan juga sedekah. Akan tetapi dia tidak menyakiti hati tetangganya dengan lisannya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia di surga." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di samping itu, memutus tali silaturahim dapat menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Allah tidak akan menerima amalan orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Ketika semua amalan itu tertolak, maka bisa dipastikan ia tidak akan masuk surga. Diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pemutus tali silaturahim tidak akan masuk surga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hukuman bagi orang yang memutus tali silaturahim, ia tidak hanya menerimanya di akhirat, akan tetapi ia akan menerimanya di dunia sebelum ia meninggal. Bisa dipastikan bahwa ia akan mati dalam keadaan yang mengenaskan atau su'ul khatimah. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam husnul khatimah. Diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang memutus tali kekeluargaan dan bersumpah palsu, maka ia akan merasakan akibat buruknya sebelum ia meninggal. Silsilah Al-Hadis As-Sahihah Al-Bani. 2. Menjalankan ibadah puasa tetapi tidak ikhlas. Ibadah akan diterima oleh Allah jika ikhlas, termasuk juga ibadah puasa. Dan juga keutamaannya akan diraih apabila didasari dengan iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Yang ketiga, suka berkata kotor atau keji, mengumpat, marah, dan mengajak bertengkar.
sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, puasa adalah perisai, maka barang siapa yang berpuasa hendaklah ia tidak berkata keji dan mengumpat, dan jika ada seseorang yang mencela atau mengajak bertengkar, hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Menggunjing atau gibah. Gibah ada alias membicarakan keburukan orang lain, dapat juga menyanyiakan puasa. Bahkan gibah dapat diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal. Di neraka siksa orang yang suka gibah sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah sebagian di antara kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang terakhir, berbuat maksiat. Seluruh perbuatan maksiat dapat menyia-nyiakan puasa, dan kita harus waspada dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan menjaga kita dari hal-hal yang dapat menyebabkan puasa kita menjadi sia-sia. Wallahu a'lam. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.